Oke, baik, selanjutnya di sini kita akan tambahkan validasi atau tambahkan fitur validasi, di mana di sini kita bisa dapat lihat atau kita bisa lihatnya tuh di transaksi. Di sini kita bisa lihat kalau di sini pakaiannya atau cuciannya tuh sudah diserahkan, dimana di sini pada tanggal atau sudah diterima pada tanggal 25 bulan 10, dimana di sini ada tanggal terimanya, petugas terima, terus tanggal ambil, terus dengan petugas yang menyerahkan dengan pelanggan, dengan statusnya. Di sini selanjutnya kita lihat di bagian detailnya sini atau detail transaksi. Di sini seharusnya untuk detail transaksinya ini seharusnya tuh dia tidak bisa ditambahkan lagi. Di sini kita bisa lihat, di sini dia masih bisa tambahkan data, dan ini selanjutnya kita akan validasi supaya datanya itu tidak bisa ditambahkan lagi, supaya tidak terjadi penggelapan pakaian atau cucian. Ini mana di sini dia bisa lewat hari atau bisa lewat ini mana kita bisa hapus atau bisa tambahkan data. Dan seharusnya itu pakaian yang sudah kita ada di dalam detail ini seharusnya tidak bisa ditambahkan lagi, yang mana nanti terjadi penggelapan. Dimana kita akan tambahkan validasi dan tambahkan cetak notanya di bagian bawah sini, yang dimana tidak bisa ditambahkan lagi. Di sini kita akan membuatnya di bagian detail transaksi. Kita masuk di visual transaksi, kita menuju ke detail transaksi. Selanjutnya untuk yang tombol simpan ini kita ubah jadi tambah atau tambahkan. Kita coba lihat. Tambahkan. Selanjutnya kita di sini akan tambahkan statusnya, itu dimana di sini kita akan simpan permanen, yang dimana yaitu kalau kita tambahkan lagi ini tombol satu tombol lagi, yang dimana simpan permanen, itu nanti dia tidak bisa ditambahkan atau dihapus lagi, yang dimana dia akan muncul lagi cetak notanya, yang dimana di sini tombol tambahkan dengan hapusnya itu tidak berfungsi lagi atau tidak ada lagi untuk di bagian untuk kita cetak notanya nanti. Makanya itu dia tidak bisa diedit lagi. Selanjutnya kita masuk di database-nya, di bagian transaksi, terus kita tambahkan satu kolom baru. Di struktur sini setelah after status. Sini saya kasih namanya tuh simpan, yang dimana dia hanya mempunyai jawaban, yang dimana jawaban itu cuma 2, yang dimana 0 atau 1.
Kalau 0 itu dia belum simpan, kalau 1 itu dia sudah simpan. Jadi mana kalau ada satu karakter saja, berarti kita pakai varchar. Kita pakai char. Ini char. Terus di sini 1. Terus kita pakai 0. Selanjutnya kita pakai save. Oke, di sini transaksi sudah. Ini mana di sini dia masih 0, dan selanjutnya di sini kita akan ubah dia jadi 0, yang dimana belum simpan. Terus kita ke SQL, selanjutnya kita ke update. Terus kita hapus dari sini sampai sini. Oke. Mari kita hapus. Set simpulan sama dengan selanjutnya kita pilih go. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini semua transaksi belum disimpan atau dia 0. Selanjutnya kita menuju mana? Coba lihat. Oke, kita menuju ke script. Yang dimana kita akan tambahkan satu tombol di bagian bawah tabel sini, yang dimana tombol simpan, dimana di bawah tabel mana? Mana? Di sini kita akan membuat sebuah form. Oke, kita lanjut. Kita ketik untuk scriptnya, kita hapus ini. Kita ketik script atau kita buat form. Dimana form ini dia akan hanya inputnya itu dia hanya untuk yang simpannya saja, dimana simpan permanen. Lanjutnya di sini kita ketik saja scriptnya. Nanti kita akan buat satu file, dimana file itu dia akan memanggilnya itu dari depan, mana kita akan buat spt php, terus ini itu spt1 tutup. Selanjutnya inputnya itu input kemudian ini itu ID transaksi datanya
dia akan panggil itu di sini kita lihat di sini akan panggil variabel key-nya. Jadi di sini kita harus panggil juga variabel key. Key oke, enter, terus enter, kalau itu di sini kita simpan di sini btn selanjutnya Ctrl S, kita coba lihat. Oke, sudah ada. Jika nanti kalau kita tekan di simpan permanensi ini, itunya akan masuk ke yang kita spt.php nanti. Kita kembali dulu. Oke, setelah ini kita lanjut. Kita akan buat satu file yang mana file itu spt.php. Ya, betul, spt.php. Oke, di sini untuk yang file yang spt ini dia akan kita akan membuat script untuk update yang dimana mengubah nilai 0 menjadi 1. Nah, selanjutnya di sini kita akan ambil script. Di sini saya ambil scriptnya dari update petugas. Ctrl C. Terus kita simpan saja di sini. Oke. Selanjutnya di sini kita bising lihat data, terus kita hapus ini, konektornya betul di luar, terus di datanya juga betul di luar. Di sini variabelnya tuh kita di sini cuma satu saja, benar. Terus kita hapus dulu di bagian sini. Dulu. Oke, terus di sini menangkap data yang dikirim by form. Di sini variabel nama variabel 1 filter, terus di sini kita ubah jadi id transaksi, terus query ini update transaksi, save di sini, simpannya 3 sama dengan 1, terus where di sini ID transaksi,
di sini dia akan kembali ke detail transaksi. Ini OPP tanda tanya. Di sini kita pakai key karena di detail transaksinya itu di sini .php tanda tanya terus key sama dengan 1. Di sini sama dengan variabel nama untuk variabel. Di sini kita pakai nama variabel saja karena cuma 1. Kita coba Ctrl S. Kita coba simpan. Di sini key itu tidak ada berubah. Di sini kayak ada kesalahan. Kita coba lihat di bagian sini dia berubah atau tidak. Di sini dia tidak berubah, jadi kayaknya script kita ada salah. Soalnya di sini kita ada kesalahan. Di sini tidak salah, tapi karena salahnya itu di sini kita pakai variabel post. Terus di form ini di sini belum ada metode, jadi kita harus tambahkan metode. Variabel post. Kita variabel post. Maaf, di sini seharusnya close saja. Akhirnya kita coba jalankan, kita refresh, terus kita simpan. Oke, sudah benar. Oke, di sini dia sudah jadi. Kemudian kita coba lihat di transaksi. Jadi di sini nilainya sudah 1 atau sudah simpan. Sudah ada 1. Di sini kita bisa ketahui bahwa kalau di SPT-nya itu dia harus menerima atau menangkap apa yang dikirim dari form di bagian depan sini atau di detail transaksi ini, di mana dia harus kirim variabel atau menangkap variabel postnya. Jadi di sini kita harus tambahkan metodenya di bagian sini dengan metode itu sama dengan post.
Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat agar saat kita sudah simpan permanen dia, itu berarti kita harus sembunyikan simpan permanen dengan ini disembunyikan supaya jangan terlihat. Di sini dia hanya cuma lihat notanya saja, atau di sini hanya ada jenis cuciannya saja dengan berat, harga saja dengan nomor. Selanjutnya kita sini kita tambah area dulu. Terus tambahkan garisnya dulu. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita cari yang bagian untuk simpan, mana ya? Oh, di bagian sini. Kita buat fungsi saja, mohon maaf, di sini kita tidak perlu tambahkan. Di sini kita buat fungsinya saja, dimana kita tambahkan di get data saja. Get data, terus di bagian bawah, sini itu namanya function. Di sini kita cek simpan transaksi, di mana itu variabel transaksi. Selanjutnya variabel data sama dengan SQL query variabel connector select bintang transaksi where transaksi like variabel ini transaksi. Selanjutnya if SQL numbers ya variabel data yang besar 0 while variabel d sama dengan SQL plus array variabel data buka lagi variabel d Oke, di sini dia tidak pakai else lagi, yang dimana dia di sini langsung simpan saja, kamu tidak perlu tambahkan else lagi.
Selanjutnya di sini terlihat fungsi untuk cek simpan transaksi, yang dimana variabel ID transaksi, yang dimana variabel data sama dengan MySQL query variabel konektor. Di sini ada konektor, jadi kita harus tambahkan konektor juga. Kita cek, kita tambahkan di bagian sini dulu. Kita kontak V. The connector select bintang from transaksi where ID transaksi live variable ID transaksi, dimana jika MySQL no rows itu variabel data lib besar dari 0, while variabel data MySQL write array itu variabel data yang dimana dia ada di variabel D, yang dimana itu simpan. Yang dimana dia kalau diketemukan yang variabelnya itu nanti dia kalau diketemukan maka dia akan disimpan nilainya itu apakah disimpan atau tidak, atau 0 atau 1. Terus kita menuju ke bagian data transaksi. Terus selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi logika if. Kita ini PHP. If Oke, sini kita akan tambahkan sebuah fungsi, sebuah logika. Selanjutnya di sini bilang cek simpan transaksi, itu dalam kolom variabel get, terus key, selanjutnya sama dengan itu berarti 0. Kurang selanjutnya buka kurang sembilan, terus datanya terus di bagian bawah sini kita tambahkan besar PHP, terus tutup sama besar. Di sini nanti key-nya tuh jika sama dengan 0 maka dia akan tampilkan simpan permanen lagi, jika tidak berarti dia selesai. Kita press, coba kita refresh, itu get data di bagian get data
Oke, baik, di sini kita bisa lihat kesalahannya tuh di sini di bagian line 82. Sini kita bisa lihat searchnya di sini sudah bagiannya tidak pakai tanda titik koma. Terus coba kita kembali. Sini dia sudah jadi. Sebenarnya kesalahannya itu di get data di sini karena saya menggunakan titik koma, dimana dia tuh tidak bisa. Jadi oke, di sini sudah benar. Terus di sini kita lihat ini dia pemanggilannya tuh 1. Di sini jadinya tuh 1, bukan kayak kosong begitu. Jadi di sini kita kembali ke get datanya ini, kita tidak pakai echo, tapi kita pakai retron. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini sudah kosong. Jadi di sini kita bisa lihat ini karena dia sudah simpan, dia sudah jadi angka 1 atau sudah tersimpan, makanya dia tombol simpan kembalinya itu sudah tidak ada karena kita sudah simpan. Terus kita coba kembali, kita lihat di nomor 2 yang bagian 2 ini detailnya. Di sini masih ada simpannya, masih ada tanda simpannya. Sedangkan kalau di satunya ini, di sini dia sudah simpan permanen. Oke, selanjutnya kita buat juga untuk yang ditambahkan ini, karena supaya kan ini kita sudah simpan permanen, supaya dia datanya tuh tidak bisa ditambahkan lagi. Jadi kita kembali ke script, detail, kita copy yang script ini, terus kita letakkannya tuh di tadi di tombol tambahkan. Oke, di sini ada terus di sini tetap Ctrl S. Selanjutnya kita coba lihat. Oke, di sini kita bisa lihat untuk tombol tambahkan dengan simpan permanen sudah tidak ada. Terus kita tambahkan juga kita tambahkan juga untuk di di aksi. Kita tambahkan juga di aksi. Oke. Supaya dia tidak bisa ditambahkan atau dihapus lagi. Dihapus. Oke, sebentar baru kita lihat lagi scriptnya, nanti kita tambahkan kembali lagi. Oh ya, kita tambahkan dulu di bagian sini. Untuk cek bagian ini dulu. Oke. Terus kita pakai ini juga. Kita coba lihat. Oke. Di sini untuk aksi hapusnya tuh sudah kita hapus supaya dia tidak bisa dihapus. Dengan tambahkan juga kita sudah tidak tampilkan di sini supaya dia tidak bisa ditambahkan atau dihapus, karena ini datanya tuh
atau notanya tuh kita sudah simpan permanen. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan satu kolom, satu baris lagi, kolom maksudnya, itu tentang total. Oke. Di sini kita tambahkan total. Oke, tunggu, kita sudah tambahkan satu kolom lagi. Selanjutnya di sini kita di bagian sini, kita tambahkan RC-nya itu supaya dia di bagian bawah sini, kita tampilkannya itu juga dengan cetak nota. Selanjutnya LC bawah, selanjutnya kita pakai aher itu, terus kelasnya itu kita BTN warning, terus sini cetak nota, terus kita tutup dulu. Selanjutnya ini gambar PHP, tutup. Kita Ctrl S, kita coba lihat. Ini 112. Nah, sebelumnya tadi ada kesalahan sebenarnya. Seharusnya di sini kita ketik ulang lagi yang tanda lebih kecil sama tanda tanya, terus PHP, terus kita Ctrl S. Di sini kita tambah highlight dulu, tambahkan garis dulu, Ctrl S. Di sini sudah berhasil. Tadi sebenarnya ada kesalahan, ini mana kita harus ketik ulang yang PHP-nya dulu supaya dia bisa jadi seperti ini penampilannya. Jadi kalau kita cetak nota, nanti dia akan muncul. Oke, di sini kita belum buat untuk cetak notanya. Tunggu, hapus kembali yang ini. Tadi sebelumnya saya udah sempat buat kembali yang ini supaya dia muncul kembali. Pikirnya dia akan bisa, ternyata di bagian salahnya itu di bagian sini saja, di bagian PHP-nya ini aja. Coba kita copy dulu ini, kita cek, kita lihat ke sini dulu. Kita cek, terus kita tekan di sini. Oke, untuk dicek. Kita hapus dulu dari sini.
ini kita letakkan paket aksi, terus kita copy juga, terus compress. Coba lihat ya. Oke, sudah untuk aksinya. Nah, selanjutnya di sini kita akan ubah yang jenis cucian ini jadi nama, jadi nama. Misalnya satu itu dia akan menjadi putih dan selanjutnya dan seterusnya. Di sini kita ke script, terus kita ke get data, kita lihat di sini untuk ID jenis cucian untuk di sini belum, kita copy, kita ambil yang ini, kita copy satu ini, terus kita letakkan di bawah. Oke. Selanjutnya di sini nama, jenis cucian, sini ID jenis cucian, select bintang from jenis cucian, jenis cucian. Terus di sini dia kalau ditemukan berarti dia akan melakukan dulu. Selanjutnya kita tinggal ambil di data transaksi di bagian sini, nama, jenis cucian, tutup. Kita Ctrl S. Di sini kita coba lihat, kita refresh. Oke, di sini sudah ada untuk namanya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan ubah harga ini. Sebelumnya kita tambahkan, kita ganti dulu jadi harga 1. Terus kita refresh. Oke, harga satuan itu kita ubahnya itu jadi rupiah. Kita dimana harganya itu rupiah, kita akan buat formatnya itu jadi rupiah. Selanjutnya di sini kita cari saja di pencarian, misalnya
jaringannya belum terhubung. Di sini kita cari saja format rupiah PHP. Terus kita buka yang ini. Selanjutnya kita copy fungsinya saja. Kita ambil fungsinya, cek, kita letakkan di get data. Bagian bawah. Oke. Variabel angka ini kita compress, kita di detail transaksi di bagian rupiah. Ini kita Ctrl S. Oke. Terus selanjutnya di bagian yang belakang ini, yang koma 02 sen belakang itu kita hapus saja. Di sini kita ke get data. Selanjutnya kita ubah yang angka 2 ini menjadi 0. Ctrl S. Selanjutnya kita coba jalan ke 0. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat untuk totalnya itu hasil kali dari berat kali harga. Jadi kita ke detail transaksi, di sini kita sebut totalnya. Selanjutnya kita tambahkan dulu. Oke, kemudian saya dan datanya PHP info berarti variabel D, BD berat dikali dengan variabel D dengan terus oke, Ctrl S. Kita coba jalankan lagi. Oke, di sini dia sudah ada hasilnya untuk yang ini, untuk totalnya. Seharusnya kita tambahkan rupiah di depan. Sini sama seperti yang ini, kita tinggal rupiah, karena fungsinya kita sudah buat di get data, jadi kita tinggal tambah saja. S kita jalankan.
sudah. Untuk seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan tambahkan grand total, yang dimana dari jumlah keseluruhannya dia belanjanya itu nanti di bagian bawah, tabel. Di sini kita pastikan dulu kita letakkannya tuh di bagian mana. Di sini kita letakkannya dulu di luar tabel. Sini. Scriptnya itu dia menjumlahkan nilai dari total ini sesuai dengan sebelumnya. Dia akan maksudnya dia di sini akan menghasilkannya itu dari jumlah, yang dimana di sini kita harus tambahkan lagi satu variabel, dimana kita enter variabel get total itu sama dengan 0. Setelah itu di bagian perulangan ini kita tambahkan perulangan variabel gt sama dengan variabel gt di sini tambah dengan nilai perkalian dari ini. Oke, untuk gt-nya ini di sini kita tambahkan di sini supaya variabel gt sama dengan variabel gt, di mana variabel gt ini sama dengan 0, yang dimana variabel gt sama dengan variabel gt berarti 0 ditambah dengan hasil perkalian dari totalnya itu, yang dimana berat dikali dengan harga. Jadi untuk yang variabel yang ini nanti dia akan merupakan hasil total dari variabel pertama. Maka nilai variabel gt ini sebelumnya, jadi dia akan ditambahkan, dijumlahkan terus menerus untuk nilai hasil akhirnya. Selanjutnya di bagian luar tabel, di bagian sini itu kita sama dengan grand total itu terus php terus equal rupiah gt. Terus sini di halaman nya tanda tanya. Oke, ini kita Ctrl S. Ctrl S. Selanjutnya kita coba lihat di
sini dia jadi atau tidak. Oke, di sini kita bisa dapat lihat grand totalnya itu 4.925.000. Kita letakkannya itu di bagian bawah sini, jadi kita copy dulu, Ctrl C. Kita letakkannya itu di sini, Ctrl V. Terus kita tambahkan satu garis, kita coba refresh. Di sini sudah tampilannya. Untuk tampilannya untuk yang grand total, tampilan untuk grand total. Selanjutnya kita coba lihat di sini untuk yang tampilan bagian pertama itu dia sudah dinamis, tidak bisa diubah atau hapus atau ditambahkan. Dia sudah simpan permanen, tinggal kita cetak notanya saja. Nanti akan ada di video tutorial selanjutnya. Selanjutnya kita lihat di yang bagian kedua sini. Oke, di sini kita bisa dapat lihat tampilannya untuk grand total. Di sini dia belum simpan permanen, jadi dia bisa ditambahkan datanya. Di sini kita coba hapus. Oke, di sini nilainya akan berubah juga, grand totalnya akan berubah juga, yang dimana dia jadinya itu 650, yang dimana yang tadi jadinya 700 sekarang berubah jadi 650. Oke, selanjutnya kita lihat untuk yang di sana. Di sini kita belum simpan permanen, jadi hapus dengan tambahkannya ini masih bisa berfungsi, dimana kita bisa tambahkan lagi jenis cuciannya. Kalau dengan hapusnya ini kita bisa hapus lagi. Kalau kita sudah simpan permanen, maka otomatis ini tidak bisa diganggu gugat lagi. Nanti dia akan muncul seperti yang di tampil yang pertama. Di yang pertama ini mana di sini kita tidak bisa ubah atau kita tidak bisa hapus, tambahkan lagi jenis cucian. Terus kita tidak bisa hapus lagi untuk yang jenis cucian ini. Kita di sini dia sudah otomatis, jadi kita tinggal tambahkan untuk fitur untuk cetak notanya. Oke, sekian untuk pembahasan kita untuk validasi data dan form input part 1. Nanti part 2-nya ada di video tutorial selanjutnya. Sekian pembahasan untuk validasi dan form input part 1. Terima kasih.